Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ningsih, kelas P2K Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan dua teori akuntansi. Yang pertama tentang teori efisiensi pasar dan yang kedua tentang teori perilaku konsumen. Yuk langsung saja kita simak. Teori efisiensi pasar merupakan hipotesis pasar efisiensi pertama kali ditemukan oleh Fama pada tahun 1970 bahwa pasar akan dikatakan efisien apabila harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Dalam konteks ini, Beaver tahun 1989 mengemukakan efisiensi pasar atau market efisiensi dapat diukur dari seberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya, atau pasar yang efisien menurut konsep ini adalah pasar di mana nilai-nilai harga sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Konsep awal efisien pasar berhubungan dengan informasi laporan keuangan yang berasal dari praktik analis sekuritas yang mencoba untuk menemukan sekuritas-sekuritas yang memiliki harga yang salah. Sekuritas-sekuritas yang dimaksud ialah sekuritas-sekuritasnya yang harganya menyimpang dari nilai intrinsiknya atau harga fundamentalnya. Hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa harga saham sekarang mencerminkan seluruh informasi yang ada. Dengan kata lain, tidak ada informasi masa lalu yang dapat digunakan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Secara statistik, fenomena pasar efisien dapat digambarkan dengan data yang berdistribusi normal dengan nilai min dan varian yang stabil. Bentuk efisien pasar itu ada tiga. Yang pertama itu bentuk lemah atau weak form, di mana hipotesis harga surat berharga saat ini betul-betul menggambarkan seluruh informasi yang terkandung di dalam harga-harga surat berharga di masa lalu. Kedua ialah bentuk setengah kuat atau semi strong form, di mana hipotesis bahwa harga surat berharga betul-betul menggambarkan seluruh informasi yang dapat dipublikasikan. Yang ketiga ialah bentuk kuat atau strong form, di mana hipotesis ini bahwa harga surat berharga benar-benar menggambarkan seluruh informasi baik dipublikasikan maupun tidak. Teori pasar efisien mencatat bahwa harga semua instrumen keuangan, khususnya saham dan obligasi, mencerminkan semua informasi yang relevan tersedia, sehingga pasar akan melakukan penyesuaian dengan segera dan terus-menerus setiap perubahan fundamental emotion. Terdapat beberapa asumsi tentang pasar efisien. Yang pertama, jumlah pelaku pasar cukup banyak dan bermaksud untuk memaksimalkan profit serta nilai atau harga sekuritas bersifat bebas atau independen. Selain itu juga ada beberapa kriteria pasar efisien. Yang pertama, investor banyak dan bertujuan untuk memaksimalkan profit atau price taker dan tidak dapat dipengaruhi oleh harga. Yang kedua, informasi yang murah dan merata. Yang ketiga, informasi bersifat acak. Yang keempat, investor bereaksi dengan segera dan value information. Perilaku konsumen dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang berkepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam pemasaran. Pendapat perilaku di atas menurut Sunyoto pada tahun 2012.
Dalam melakukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang keempat ialah faktor psikologis. Dilihat dan pengkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku konsumen rasional, yaitu yang pertama, di mana suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika beberapa hal di bawah ini diperhatikan. Yang pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan. Dan yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Yang kedua, tentang perilaku konsumen irasional. Perilaku irasional adalah kebalikan dari perilaku rasional, di mana suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Contohnya perilaku irasional ini antara lain yang pertama, tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk baik melalui media cetak, elektronik ataupun sosial. Yang kedua, merek yang dimiliki hanya merek terkenal. Yang ketiga, mengutamakan gengsi. Selanjutnya, dari beberapa faktor yang tadi saya sudah jelaskan, dapat dirinci menjadi beberapa subfaktor. Yang pertama, untuk faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, dan kepercayaan, di mana sikap faktor psikologis ini mempengaruhi variabel kepercayaan pada konsumen. Dalam teori perilaku konsumen juga terdapat dua pendekatan perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi variabel kepuasan dalam teori perilaku konsumen, yaitu pendekatan marginal utility dan pendekatan indifference curve. Oke, sekian dari videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.